pengambilannya tuh dari hadis. Bunyal Islam, sing bisa lah nanti. Sing bisa. Bunyal Islam ala khamsin. Jadi dia terdiri atau tegaknya agama Islam itu dengan 5 perkara. Syahadat, sholat, zakat, puasa, ibadah haji, gitu. Jadi amal yang lainnya mengikuti gitu. Puasa sunnah, sholat sunnah, gitulah. Apa sih zakat itu? Zakat itu awsahunas. Zakat itu adalah kotoran manusia. Jadi gini, kalau memang kita punya harta tidak dijakatin berarti kotorannya itu tidak dibuang. Itu ada bahasa meracunlah harta kita gitu. Kalau dalam jangka 1 tahun nisab tapi tidak mengeluarkan zakat, jadi berarti ada harta orang di harta kita ini, yaitu harta fakir miskin, gorimin, sabilillah, mu'alaf, ibnu sabil dan sebagainya. Jadi sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin wal gharimin wa ibnu sabil. Itu di dalam ayat. Atau ayatnya itu ayat Qur'annya itu khud min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakihim. Ambillah dari harta mereka, bahasanya itu ambil. Sesungguhnya petugas penulis atau itu ngambil katanya. Kalau di zaman Nabi itu seperti Salabah itu kan jadi orang kaya, orang miskin, tidak punya apa-apa. Kalau di zaman Nabi Musa, Korun. Jadi kan diambil zakatnya tuh oleh para sahabat tuh ke Salabah tuh. Tapi Salabah tuh enggan ngasihkan. Gitu. Jadi katanya aku yang capek gitu, aku yang ngurus gitulah. Gitu. Jadi aitauha liman wujida minal mustahikin. Jadi zakat itu diberikan kepada orang yang terbukti berhak untuk menerima zakat. Kemudian Poweron seketika. Jadi artinya kalau di nanti kan ketemu ini bab zakat, bab saum, ini menerangkan dulu. Nah itu. Ida tamak karena minal ada ma'awujubi takmim. Jadi bahasanya tuh kalau sudah mungkin harus mengeluarkan zakat karena wajib sudah takmim nisab itu. Sebutnya tuh zakat ijarah. Jadi kalau kita tani berarti zakat tani gitu, zakat tanaman. Nah, kalau misalnya kita melihara sapi misalnya, itu ada kewajibannya. Tapi ada caranya gitu. Seperti yang mana yang wajib dizakatin gitu. Itu diantaranya. Itu zakat. Jadi zakat itu awsahunas. Jadi kotoran manusia. Maka Nabi mah haram menerima zakat. Keluarga Nabi mah Banu Hasyim, Banu Muthalib. Itu haram menerima zakat. Kenapa? Karena keluarga suci. Gitu. Jadi tidak boleh menerima zakat. Gitu. Kemudian itu kalau nisab. Jadi dihitungkan tuh ada per tahun. Nisab tuh di per tahun itu.
misalnya dihitung sekarang misalnya puasa, nanti puasa lagi gitu. Nah, kalkulasikan apakah dalam penghasilan kita misalnya ngebulak-balik harta itu apa? Tijaroh, jualan bisnis, kalau bisnis lah. Nah, gitu. Apakah nyampe ke isruna miskol 20 miskol 20 gram emas, ada yang mengatakan 20 gram emas, ada yang mengatakan 90 gram emas. Cuma isruna miskol. Nah, gitu. Nah, itu zakat. Jadi kalau di bawah nisab namanya sidgah. Sidgah namanya. Jadi sidgah mah tidak wajib. Sunnah lah sidgah mah. Gitu. Sidgah. Jadi sidgah mah tidak ada batasan gitu. Kalau misalnya zakat mah kalau sudah nisab tuh jadi rubul usur 1/4/10 berarti 2,5% yang harus dikeluarkannya nih. Tidak banyak sih, jadi dari 1.000.000 ke 25.000 dikeluarkannya tuh. Dari 1 juta. Berarti kalau punya uang 100 juta itu berarti berapa ya? 250. 100 juta. Kalau sejuta kan berarti 25.000. 25.000 kan 2,5%. Ya? 25.000 1 juta. Kalau 10 juta 250.000. Berarti kalau 100 nah gitu ya. Nah, gitu. Itu zakat mal. Zakat mal, tijaroh gitu. Jualan lah, bisnis gitu, pekerjaan anu. Ya kalau modalnya pinjaman gitu macam mana Pak? Wajib tetap Pak? Misalnya kita minjam nih untuk modal usaha. Tetap ya terbebani gitu. Kalau sampai masalah nisab. Iya. Gitu. Iya maksudnya apa itu transaksi kita tuh mencapai katakanlah gitu. Itu biarpun modal pinjaman tetap Pak ya. Itu kan katanya modal jadi tetap modal kita. Jadi modal kita. Meminjam pun jadi modal kita kan kalau sudah di tangan kita. Gitu. Itu satu. Jadi zakat tuh bahasanya tuh zaka yuzaki, jadi membersihkan harta. Gitu. Kemudian siapa yang wajib dijakatin, yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Yang pertama fakirun, orang itu fakir. Sebutan golongan itu sama dengan fitrah. Sama enggak? Zakat fitrah penerima zakat dengan zakat mal. Iya. Sama ya. Iya. Sama. Yaitu fakirun, orang fakir. Orang fakir berhak itu menerima zakat. Jadi kalau misalnya kita sudah nisab di harta kita, ini ada harta orang fakir nih. Nah, itulah. Nah, siapa yang fakir itu? Wahdah. Alladzi la mala lahu aslan wala kasba. Jadi orang yang pekerjaannya pun tidak punya, harta pun tidak punya. Kayak terlantar gitu. Enggak kerja, enggak punya penghasilan. Artinya ya gini. Kalau cuman segitu-gitunya aja yang ditempatin gitu. Ada yang lain, dia sudah tidak punya kerja lagi gitu. Nggak bisa kerja lagi. Berarti anggap istilahnya lain. Kalau misalnya kalau memangnya yang ditempatinnya sampai 1 M nilainya, lain fakir itu mah. Ada harta lain. Lain fakir itu mah. Karena yang ditempatinya pun sampai 1 M harganya. Biarpun sudah tidak bekerja gitu. Nah, gitulah. Jadi sudah gimana ya, dia orang jompo ya, sudah jompo ya, sudah udur gitu. Gitu. Nah, itu kategori masalah orang fakir. Gitu. Kalau zakat mal tadi wajib mengeluarkannya kalau berapa Pak? 2,5% dalam 1 tahun. Dari
pendapatannya itu totalnya berapa dalam 1 tahun? Dalam setahun tuh kalau dikategorikan masalah penghasilan tuh harta dibulak-balik tuh di apa? Iya. Dibelikan, dijual, belikan, dijual. Jadi sampai isruna miskol, 20 miskol emas. Ada yang mengatakan 100 gram, ada yang mengatakan 95 gram, ada yang mengatakan 90 gram. Jadi satu isrun berarti kalau isrun miskol berarti satu miskol itu 5 gram. 5 gram. Jadi kalau sekarang harga emas berapa sekarang? 2 jutaan. Hah? 2 jutaan. Ah, 1,9. 2 juta. Kalau misalnya 100 gram 200 juta per tahun kita penghasilan. Itu wajib zakat, berarti dalam kategori seperti itu tuh dari harta yang ada ini harus dikeluarkan 2,5%, berarti dari 100 juta itu berapa tadi itu? 2 juta. Kalau udah kepake gitu gimana Pak? Maksudnya? Kalau kepake dalam tahun 200 juta memang pernah ada lah orang gitu ya. Penghasilan, tapi kan dipakai terus setiap bulan. Ya itu nanti dalam jangka 1 tahun tuh, tapi kalau dikeluarkan terhitung itu. Walaupun dikeluarkan. Ini ada contoh ini. Haji Muhammad, bapaknya Samsul. Jadi kan zakat tuh setiap hari. Kalau misalnya penghasilan misalnya dia dapat 300.000, dia mah disimpan. Uang infaknya pun disimpan. Maka ribut waktu itu tuh, tak ada duit tuh, hilang. Oh, duitnya enggak ada, mau diinfakkan tuh. Enggak. Oh. Bapak Samsul tuh, kalau misalnya sehari ini misalnya zakatnya tuh harus sekian, simpan. Iya, uangnya yang disimpan tuh hilang. Ya waktu meninggal, ribut. Ribut tak ada, jadi tak ada. Ya maksudnya mau diinfakkan. Duit yang disimpan itu tak ada itu. Uang zakat sama infak lain. Iya, maksudnya Dia tuh yang disisihkan itu tak Oh, ada itu. dibersihkan gitu. Jadi tinggal 1 tahun tuh. Ini dikumpulkan ini. Karena sudah dihitung dari misalnya dapat 500, keuntungannya misalnya berarti sekian harus mengeluarkan. Begitu. Disimpan, dikeluarkan nanti per tahunnya gitu. Tapi jangan-jangan masalah kewajiban kewajiban masalah zakat itu wajib, sedangkan ini saya akan barokah gitu si hartanya itu. Dan nilai masalah harta misalnya kita banyak harta misalnya kita sedekah, kita infak, itu sebetulnya menjadi ramuan buat harta kita. Jadi ramuan, bukan jadi racun gitu. Itu jadi ramuan gitu. Ya. Misalnya gini misalnya bilang Bapak Dita, saya mah misalnya setiap misalnya sebulan sekali saya keluarkan misalnya ini. Hitung ya sudah berarti dibersihkan. Ya mau diberikan mah asal golongan masalah fakir, golongannya fakir gitu, dikasihkan misalnya. Ini miskin, ini fakir gitu. Kalau fakir makan tak ada harta, tak ada pekasaban, tak ada pekerjaan. Tapi kalau miskin mah punya pekerjaan tapi tidak memadai. Katakanlah kalau sekarang kita misalnya memerlukan biaya itu 100.000, ya kan, beli belasnya tapi cuma dapat 50.000, 40.000, kan itu namanya miskin namanya. Jadi maka dikategorikan bahwa BLT yang berhak menerima BLT itu fakir miskin. Fakir miskin.
Di atas fakir miskin mah tidak boleh, gitu. Tidak berhak, karena dia mah mapan gitu, mapan hidupnya. Tapi kan ya manusia yang Aku miskin banyak. ya contohnya misalnya apa gas kan sudah ditulisan itu khusus untuk miskin kan, orang miskin. Tapi kan orang-orang yang Jualan. yang enggak, yang gede-gede itu nah gitu. Jadi sebetulnya dosa mereka, tidak berhak mereka mah itu, tidak berhak dosanya. Nah itulah. Nah, kemudian golongan yang kedua ini apa, ada sedikit masalah tentang kemarin, masalah menceritakan bahwa ada ibadah badaniyah dohiriyah, ada ibadah badaniyah batiniyah kan gitunya kemarin tuh. Nah gitu. Kemudian fahiya afdalum minal ibadatil badaniyah adh-dhahirah hatta min sholatin faqad waroda. Jadi ada yang mengatakan bahwa tafakur lebih baik daripada ibadah. Tafakur. Jadi apa tafakur itu? Jadi melihat kekuasaan Allah. Melihat kekuasaan Allah. Oh ya Allah, kok semut kecil gitu. Kok ada apa? Makan ada apa, ada ususnya seperti apa gitu. Ya itu tafakur, bahwa kok misalnya apa, matahari kalau pagi keluar, kalau sore tenggelam. Nah, gitu tafakur gitu. Ya Allah gitu dah gitu. Itu tuh nilainya tuh kita tuh itu dikir itu. Namanya sudah sampai ke dikir. Itu dikir gitu. Ya gitulah. Malah orang-orang jumhur ulama mah ana tafakuru ala khamsati awjuh. Ama fi ayatillahi wa yaljamu atawaju ilaihi wal yakin bihi au fi nikmatin wa yutala wa du'al mahabbah au fi. Itu jadi buktinya tuh orang bertafakur tuh ada 5 jalan katanya. Ima fi ayatillah, tafakur di ayat Allah, wa yaljamu atawaju ilaihi. Kalau kita bertafakur di ayat-ayat Allah, mana ayat-ayat Allah itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Seperti tadi, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kan kalau kita sudah tahu maknanya, langsung kontak. Yang dibaca itu langsung kontak, karena kita sudah tahu maknanya itu. Nah, jadi kita harus tawajuh katanya ilahi, kepada Allah, wal yakin, sing yakin. Kalau tafakur fi nikmatillah wa yatawalladu anu al mahabbah. Kalau misalnya disebut tafakur di dalam kenikmatan, berarti kita lebih mahabbah kepada Allah, lebih cinta kepada Allah. Aw fi wa'dillah wa yatawalladu anu rabbah. Jadi kalau memang dina janji Allah, ancaman Allah, maka fi wa'dillahi wa yatawalladu an rabbah. Jadi kalau di dalam janji-janji Allah, berarti akan timbul di dalam diri rabbah. Rabbah itu sangat-sangat mencintai itu. Sangat mencintai. Kemudian au fi wa'idillah, kalau di dalam misalnya ayat janji Allah, contoh apa misalnya uiddat lil kafirin, neraka itu adalah apa, cadangan atau tempatnya orang-orang kafir. Eta itu adalah ancaman Allah kan. Nah gitu. Berarti wayu tawaladu anu rohbah, berarti ada semacam kita di dalam diri ini, kita ini ada rohbah, takut gitu. Nah itu di anu. Tapi waqala Ahmad bin Athaillah min alamati mautil qalbi. Nah ini kata Ahmad bin Athaillah,
min alamati mautil qalbi, tandanya orang mati hatinya, ada mulhujun alama patak minatobat, tidak menyesal, tidak berbuat taat kepada Allah, tidak nyesal, gitu ya. Katakanlah kalau misalnya taat itu kan kayak sholat misalnya, tapi tidak nyesal, berarti mati hati kita ini, gitu. Jadi bahasa taat ya taat kepada Allah gitu. Apakah kita tidak taat misalnya ya barang haram dimakan, berarti kan kita tidak taat kepada Allah. Jadi tapi tidak ada nyesel, ya enak ya gitu, bahwa yang dimakan itu haram, tak ada nyesel, tak ada. Nah itu adalah tandanya mati hati kita, gitu. Ma'ada min nahwid ail irtifa ila il mustaqbal min alamil iktirad. Tapi kalau misalnya tidak ada masalah tahwid ail irtifa ilaiha, menghilangkan rasa penyesalan, malah dihilangkan, bukan didatangkan penyesalan tuh fil mustaqbal, etama min alamatil iktirad, tandanya orang tertipu, ketipu lah. Nah itu diantaranya. Nah, kita teruskan masalah yang kedua adalah udahnya fakir sudah, miskin sudah ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah golongan yang ketiga amil. Amil itu orang yang mengerjakan, yang ngambil, yang nyatar, tugas. Jadi ada haknya. Contohnya gini lagi, misalnya di pengurus masjid ada pengumpul dana infak dan sebagainya. Nah itu kalau yang tahu misalnya ini pengumpulnya ini boleh itu 10%. Orang yang mengumpulkannya itu memang udah ada ketentuannya Pak? Ada keluar dari di Menteri Agama, ada keluar dari 10% memang. 10%. Jadi kalau dia misalnya 100 itu 10.000 berarti kan gitu. Pernah gini Pak, kejadian gitu Pak ya, orang tuh bayar zakat tuh jam 1 malam. Jadi petugas zakat kan udah tutup buku lah istilahnya. Iya. Nah, jadi bayar gitu kan, jadi yang petugas tuh bingung mau masukin kemana gitu, jadi sendiri gitu mau pribadi gitu, bagaimana tuh Pak? Zakat ke pribadi. Enggak, maksudnya orang tuh zakat atau nama masjid kan, tapi udah di print semua tuh, udah di total, petugas sudah pada balik semua. Jadi kan enggak bisa kemana-mana tuh. Kata Bapak kan amil tuh boleh ngambil gitu. Iya. Jadi orang zakat tuh boleh ke orang tuh ngambil langsung pribadi gitu. Pribadi. Iya, maksudnya enggak, kan niatnya mau ke masjid nih, cuman udah ditutup bukunya gitu, enggak bisa Jadi diambil diri sendiri aja. Jadi yang zakatnya itu, yang terima lah tuh ngambilnya gimana tuh? Yang nerima. Oh, keorangkan. Nah, diberikan ke orang bukan. Pengurus masjid lah tuh yang ngambil. Ambilnya dari orang. Misalnya tukang gojek gitu kan, biasanya dia kemalaman dia masih buka, diambil, terima. Enggak, dia itu di golongan mana? Mustahiknya itu. Enggak, itu yang Bapak bilang amil amil zakat. Iya, berarti petugas. Kan amil sih boleh lah. Boleh gak Pak? Boleh. Karena kan masih petugas gitu. Petugas. Nah, jadi amil tuh jadi ngambil zakat dari orang, kemudian mencatat dan membagikan. Nah, gitulah, membagikan. Jadi itu tuh disebutnya amilin. Berhak dia dari zakat tuh, ada cuman di pembagian tuh gini. Kalau misalnya jadi pengurus masjid misalnya, kalau 60% tuh untuk fakir miskin. Dari total untuk fakir miskin. Tapi yang tadi itu yang fakir, yang miskin gitu. Katakanlah misalnya termasuk yatim piatu kan kategori istilahnya, tidak ada bapaknya, tidak ada mamanya kan lama walakas balah gitu. Jadi masih di bawah
umur gitu. Nah, kemudian misalnya apa yang 40% untuk amilin, borimin, sabilillah, gitu, ibu sabil gitu. Jadi jangan disamaratakan, karena ini yang lebih dominan di sini fakir miskin. Udah bersama kan Pak ya. Gitu kalau kita tuh gitu menyarankan di masjid itu sistem pakai bon, Pak. Hah? Pakai bon. Iyalah, terserah. Sama, dapatnya sama. Ya, dari pembagian ini, dari pembagian misalnya kita dapat 1 juta. 1 juta. Yang 600 itu untuk fakir miskin, yang 400-nya untuk golongan-golongan lain, amilin lah. Gitu. Misalnya berarti kan kita mengutamakan masalah fakir miskin. Karena tinggi dia. Maka yang pertama adalah fakir, golongan yang pertama. Kedua miskin. Kalau yang ketiga amil tuh golongan masih setelah orang miskin amil. Gitu. Kemudian nomor keempat mu'alaf. Mu'alaf tuh orang yang baru masuk Islam. Yang baru, yang lama enggak hitung. Yang baru ini mu'alaf, bahasanya mu'alaf tuh apa ya? Memberikan support. Ya maksudnya setahun lewat lah Pak ya. Ya. Kalau udah lama sih enggak kali. Udah stabil gitu. Nah. Tak usah. Dan juga mereka pun tak ada mau sebetulnya. Tapi kalau yang biasanya kan ada Pak, orang yang dari masjid mungkin tergolong fakir atau miskin itu. Jadi transfer dikasih zakat itu menolak itu dari mana? Nggak masalah Pak? Tidak masalah, bagus malah. Bagus, contoh misalnya Bang Syukur dikasih, saya maaf ya, dikasihkan aja sama orang, itu bagus. Kalau diterima kita nyalurkan kayak itu. Disebut dibakaikan nasihat, kasihkan lagi ke orang. Kasih orang. Itu panjang. Nerima nerima, tapi dikasihkan, misalnya ada keponakannya kan, ada bapaknya misalnya, itu bagus malah. Itu bagus. Jadi bahasa mu'alaf ini adalah man aslama walakinau do'ipun yakinun. Jadi orang baru masuk muslim, jadi Islam, jadi muslim, tapi do'ipun yakinun. Keyakinannya tuh masih lembek, begitu, masih lembek. Tapi itu kadang-kadang dia tuh juga nggak mau menerima, tapi padahal ada haknya. Yatim piatu tuh masuk golongan nomor berapa? Yatim. Golongan inilah. Fakir miskin. Ya fakir miskin lah. Fakir miskin. Soalnya kan yatim ini kan bapaknya enggak ada. Piatu. Berarti kan tak ada yang nyari. Masuk miskin ya. Gitu. Karena tidak ada yatim piatu di sini, tak ada. Golongan yatim piatu itu enggak ada. Itu batasan orang dikatakan anak, bukan orang anak dikatakan yatim atau piatu itu ada batasan usianya. Di bawah 15 tahun kalau laki-laki. Di bawah 15 tahun. Sebelum balik bulu. Kalau perempuan kalau sampai men baru 9 tahun itu udah dewasa dah. Udah melewat. Jadi kalau laki-laki ini itu usia ukurannya itu adalah kan ada 3, ada ihtilam, mimpi bersetubuh gitu. Katakanlah dengan perempuan lah mimpi keluar, ada yang keluar gitu dari dari kemaluannya gitu, mimpi gitu. Atau misalnya usianya sudah mencapai 15 tahun itu. Jadi kita dicatat Allah tuh dari umur 15 tahun umur balik kita gitu. Kalau di bawah itu belum ada kewajiban secara total, maka dibelajarlah supaya sudah gede gitu. Gitu. Udah mu'alaf ya? Udah ya?
waliman au qawihi walakin lahu syarafun fi qaumihi yutawaqqa'u bi islami ghairi. Jadi maksudnya kalau misalnya yang dhaif ini masih lemah keyakinannya, atau misalnya supaya yang lain tuh orang ini menarik saudaranya, di Islam mah gini, dikasih zakat, gitulah ada semacam penarikan gitu. Dari orang siapa? Minal kufar gitu, dari orang-orang yang kafir, atau misalnya tetangga-tetangganya, saudara-saudara yang dekatnya, supaya mereka ini masuk Islam gitu. Ada semacam umpan-umpan gitulah. Gitu. Jadi Islam begini, gitu. Seharusnya kan orang tuh tertarik kalau melihat kita baik. Tapi kalau orang Islam kok mulutnya kayak gitu, betul kan? Kemudian yang golongan yang kelima, rikob. Siapa rikob itu? Al-mukatibuna. Jadi bahasa rikob ini orang dijual belikan, budak. Tapi sekarang tak ada ya. Tak ada. Dulu kan begini, kayak misalnya siapa yang adat tuh, Bilal bin Rabah. Itu kan budak tuh. Jadi selama di tuh misalnya saya beli misalnya, terus jadi belum merdeka, dikerjakan, dia apa-apain ya. Tapi kalau sudah misalnya dia mengatakan bahwa kau merdeka, berarti lepas dia gitu. Jadi kayak apa sih budak yang namanya budak lah gitu. Nah, jadi kalau misalnya tapi kalau Hasim Muthalib, tidak boleh, meskipun misalnya budak gitu, karena itu golongan tidak haram menerima zakat. Budak ya. Bani Abbas sanajan meskipun budak gitu, tapi tak ada ceritakan masalah Banu Hasyim, Banu Thalib terhormat lah, gitu. Yang keenam, gorim, orang yang punya utang. Yang punya utang. Bahwa salah satu man tadayana li nafsi fi amri mubahin taatin. Jadi orang punya utang yang dibolehkan, tapi di dalam menjalankan katakanlah seperti inilah, contoh yang dekat lah. Anak ini masuk sekolah, contoh misalnya masuk sekolah misalnya, biayanya tuh 3 juta. Kan itu disekolahkan anak itu, tapi itu ranah anak kurang kemampuan, boleh itu ngambil dari zakat itu tuh, kasih rikob. Rikob. Ya itu bilang tadi yang dari 40% tuh, ke situ aja mualaf, gorim, amil, sabilillah. Kalau sabilillah yang golongan yang itu kana aula wa insarafa fi maksiatin api garimbahin kahomrin wa taba wa donasidkuhu. Tapi kalau memang misalnya orang banyak utangnya tapi peminum, ada bisa dipilih. Jadi banyak utang tuh istilahnya karena judi lah gitu. Ada usah dikasih katanya. Kalau yang saya bukan untuk minum gitu Pak ya, cuman utang yang nggak jelas itu macam mana Pak? Ya sama lah, nggak jelas utangnya tuh utang apa gitu. Jadi dipakai untuk apa gitu? Harus mubah, harus taat. Bahasanya tuh harus ada kalkulasi al imtisaru bi awamillah wa izdiran nawahi. Jadi orang itu taat terhadap agama, berarti melaksanakan agama, bukan perbuatannya maksiat. Jadi maksiat enggak usah. Nah gitulah.
Kemudian yang itu golongan yang ke-6. Golongan yang ke-7 sabilillah. Siapa sabilillah? Wahum al-gujat al-mutatawwauna bil jihad aladina la razaqalahum fil pai. Payu itu walau agniya i'anatan lahum alal gojwi. Jadi ginilah perang gitulah, perang menuju peperangan antara kafir dengan muslim misalnya. Nah, kemudian orang itu istilahnya jadi karena memang berangkat ke sana, jadi tak bisa cari duit lah, tak bisa cari duit kan, ikut perang. Nah, bahasa perang nggak ditinggalkan keluarganya pun. Nah, orang itu dikasih katanya hujat. Atau misalnya gini, ada catatan bahwa kalau yang perang itu tak ada sekarang, tapi orang memerangi kemaksiatan. Mana amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin misalnya kiai kan amar ma'ruf nahi munkar kiai, gitulah, gitu yang menjalankan di jalan Allah, gitu ngaji. Gitulah guru ngaji misalnya, berjuang jalan. Gitu. Kemudian sudah 8 ya, udah 8 bagi 8. Nomor ke-8 Ibnu Sabil. Nah ini Ibnu Sabil nih, ada orang jalan-jalan misalnya kebetulan misalnya ke musafir lah gitu. Nah dia tak punya untuk ongkos, ambillah dari zakatnya gitu. Tapi perjalanan dia ini apa gitu, karena mungkin kan ke masjid istilahnya kan gitu. Jadi perjalanannya itu perjalanan yang mubah, bukan jalan-jalan nyari kreasi, bukan gitu. Kalau yang minta gimana Pak? Kok malam takbiran kan banyak orang dari mana-mana datang. Itu masuk golongan apa tuh Pak? Itu golongan pengemis tuh. Walau alam tuh jadi itulah serba salah, memang nggak dikasih tapi minta kan, cuman rame dia ya. Puluhan orang bingung gitu lagi. Sama di Surau pun gitu. Saya kan biasa ngurus tuh, Allah ramai jadi dikurangi lah. Ya ngambil Ibnu Sabilnya aja. Dikurangi Pak berasnya Pak. Apanya? Berasnya dikurangi karena kebanyakan. Karena takut tidak cukup untuk orang yang harus dikasih. Iya. Ya itu dikalkulasikan. Nah, kamu bisa misalnya gini, misalnya ini ada misalnya tadi yang 600 sudah dianukan untuk fakir miskin. Nah, berarti kan 400 lagi. Nah, misalnya kalau 400 ini untuk muhalaf, untuk amil, untuk sabilillah. Sabilillah disatukannya dengan Ibnu Sabil gitu. Dengan Ibnu Sabil. Jadi ya kalau sudah tak ada dari situ ya mau ngasihkan apa? Itu biasa total duit dengan beras kan beda-beda Pak. Iya. Kalau beras tuh berapa kilo gitu ya. Duit tuh biasa 30-an lah. Nah, kan kalau itu ditotalkan gitu Pak. Iya. Ditotalkan 60 jadi 40% gitu. Tapi di masjid-masjid itu Pak harus mesti kasih ke Basnas. Sisanya tuh. Jadi tidak perlu habis ke yang 9 golongan nih. Basnas itu tetap. Nah, menurut kita tidak boleh masjid ngambil dari zakat. Karena bahasa sabilillah di sini kan tadi bahasa sabilillah di sini al-bujat, orang yang berperang. Masjid makan istilahnya uang infak, uang masjid. Tapi kalau dari zakat jangan ngambil. Yang 8 asnafnya kalau ada yang 8 asnaf, kalau misalnya adanya ini di tempat kita ini fakir, miskin, terus masalah amil, ya petugas, kemudian ada mualaf, misalnya ada mualaf, itu aja yang dibagikannya gitu. Dari uang zakat tak boleh. Iya. Ya berarti kan kalau sekarang 60
untuk miskin, kalau ini misalnya yang 400 ini kan cuman ada amilin, cuman apa mu'alaf sama sabilillah, udah jahit tuh ke situ kan. Kalau yang menerima tuh Pak, misalnya dari masjid sana dapat, dari masjid sini dapat, itu kayak gimana tuh Pak? Ya tak apa-apa lah, Nggak apa-apa, nggak tak apa-apa. apa-apa. Cuman juga orangnya. Cuman kalau ya. dia misalnya orang mampu apa kayak gitu mungkin dosa. Ini kan bagi orang yang katakanlah kategori fakir miskin. Jadi bisa ngukur ya misalnya kalau kita misalnya apa ya hidup cukup dan sebagainya, masa mau mengatakan bahwa kita miskin, kita alhamdulillah lah gitu. Jadi udah keluar dari kategori itu, mungkin ke menengah lah gitu. Bapak bilang kan dari uang zakat tuh kan kita tidak boleh nerima tuh Pak ya. Kita kan tidak masuk golongan lah istilahnya kan. Jadi gini Pak, setiap bulan puasa tuh kan ilah maksudnya petugas kan. Nah, jadi kan dikasih duit tuh setelah lebaran. Setelah lebaran tuh baru keluar. Jadi curiga tuh jangan duit lebih zakat gitu. Enggak sih nanya duit dari mana gitu. Enggak, itu sekarang kalau mana misalnya itu? zakat fitrah. Hah? Zakat fitrah. Iya. Zakat fitrah itu harus dikeluarkan sebelum sebelum Idul Fitri. Nah, ya kayak gitu kan mungkin nggak tahu lah uang dari mana, uang tangguhkan ke uang zakat fitrah itu Allah alam lah. Ngasihnya tuh bukan pas Idul Fitri selesai gitu. Nah, ini Udah. dia nunggu udah seminggu baru dikasih di amplop gitu kan. Saya itu kebetulan petugas kalau bulan puasa kan. Jadi diantar lah duit sama orang masjid tuh. Jadi Bapak bilang kan ngeri kan nengok uang zakat. Ya bagusnya tuh Hmm. ketika itu dibagikan. Tapi ini isinya apa antara sempat dan sebagainya. Berarti ini kita tanggung jawab nih. Pengurus. Hak orang. Iya. Nah itulah maka Jadi bahasa kalau bahasa tanggung jawab tuh, kalau itu hilang kita wajib ganti untuk orang tuh, untuk orang yang kebagian tuh, atau orang haknya. Tapi bagi yang lagi amil Pak ya, petugas zakat itu seharusnya dia nerima juga tuh sebelum sholat ya. Iya. Kan kalau itu kan Bang maksudnya Bang. Nah ini petugas. Maksudnya itu petugas ini dibayar pakai uang zakat ke atau duit aku tidak tahu gitu kan tanya. Sedangkan kok memang dia lebih dari uang zakat gitu kan, ngeri gak gitu nerimanya kan? Iya. Tapi terima pun kalau uang zakat kan sebelum sholat itu kan harusnya. Ya harusnya. Saya nerima udah seminggu lebaran. 3 hari, 4 hari. Udah lama gitu mah istilahnya. Kalau mau ngasih itu kan kalau memang lah uang tangguhkan lah kan, uang tangguhkan kan Idul Fitri kan langsung. Waktu ngitung tuh kan bisa dikasih kan. Hari hanya Pak ya. Cuman memang tidak sempat di sana. Enggak tahu lah ya. Isinya apa? Tapi kalau uang tangguhkan macam mana itu hukumnya Pak? Apa bukan? Apa? Ya petugas tuh kan bilang tadi kan termasuk amilin tuh kan ada misalnya ada bagian nulis, ada bagian nyatat, ada bagian di ring-ringan lah, di ring. Enggak petugas water ya. Di ring-ringan itu. Kan Abang petugas amil kan? Enggak kan? Puasa. Oh. Puasa. Ajan sama selawat. Taraweh. Nah, Taraweh. Berarti kan ya sebetulnya ngasih honor itu istilahnya nggak usah medit si pimpinan ini, karena memang uang itu adalah untuk kesejahteraan masjid. Jadi kalau ada yang kopet benar tukang ketuanya itu kayak uang sendiri gitu. Nah, itulah. Itu Istilahnya takut habis duit, bagus habis. ya selesaikannya gitu ya. Nomor 4 adalah mungkin sampai di situ masalah zakat. Kemudian yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan, yaitu wapurido pisaban minas sanati saniyah minal hijrati pasoma aromadotin wahidan kamilan wasamaniatan nawakis. Jadi puasa Ramadan itu adalah turun perintahnya itu
di bulan Sya'ban, bahwa setelah bulan Sya'ban yaitu sunnah tahun kedua dari hijrah Nabi, hijrah ke Madinah itunya. Pasoma Ramadotin, jadi Nabi itu puasa tuh hanya 9 kali Ramadan. Wahidan kamilan itu. Wahidan kamilan. Wasamaniyah nawakis. Jadi yang satu aja yang sempurna tuh. Kalau yang 8-nya itu tidak sempurna. Nah, gitu. Jadi yang dilakukan oleh Nabi itu, dan turunnya masalah perintah saum puasa Ramadan. Jadi di tahun 2 tahun setelah hijrah Nabi. Jadi puasa mah itu istilahnya ada berdasarkan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayatnya. Jadi ini ngambil dari ayat Quran itu. Kemudian yang kelima adalah wahijul bait, ini naik haji nih. Aduh. Apalagi usia kita ini udah lebih 60. Jadi kalau misalnya punya duit, misalnya nih kan punya duit, kalau bukan untuk plus mungkin tidak bisa, ya kan? Tak bisa kan? Usianya udah tertutup gitu. Gitu udah tertutup, kecuali misalnya umroh gitu, umroh menaikkan ibadah haji. Tapi ini adalah haji ini khususnya manis tatoa kepada orang yang mampu perjalanan baik pergi maupun pulang. Wa huwa min syara'il qadimah bal min nabi ila wa hajja. Jadi masalah naik haji ini adalah syariat, bukan syariat Nabi saja, tapi syariat Nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim, Nabi yang lainnya gitu. Syariat ini dijalankan, diwajibkan gitu. Gitu. Warwiya anna adama hajja arba'ina sanatan minal hindi masian wa sayamil. Jadi Masya Allah. Jadi ayah nunggah haji itu ini mah masian, berjalan kaki. Kan dulu kan nenek haji kita tuh berapa bulan? Berapa bulan? Hah? 4 bulan, 9 bulan, pakai kapal. 9 bulan ya. Gitu. Dulu kan naik kapal laut. Masih ada nggak sekarang? Tidak ada, Pak. Kalau daerah-daerah itu sih ada kali Arab, tapi Arab kan udah satu daratan. Tidak ada lah, sawah. Ini adalah yang wajib puasa itu adalah manis tatoka. Orang yang sudah mampu untuk pergi pulang. Ya, misal maaf, kalau misalnya Avanza kebeli, berarti nisab dah. Betul. Ya Avanza misalnya 200 juta ini. Avanza 200 juta. Kan ongkos ke sana misalnya cuma 60 juta, berarti nisab dah. Itu cuman waktu lah. Cuma nasibnya belum ada gitulah. Jadi bahasa nisab itu artinya dikalkulasikan kekayaan kita ini sebetulnya udah bisa gitu, tidak bisa. Ya anak sudah disekolahkan, sekolah bisa ke di rumah tapi tabungan masih gede gitu. Jadi untuk apa lagi ya tuh harta itu gitu. Karena ada ini konon ceritanya, saking sayangnya dengan harta, istri pun tidak dikasih tahu, tabung. Ternyata kan meninggal mendadak. Ada cerita. Padahal tujuan dia itu istilahnya saking sayangnya dengan uang. Bayangin, mau apapun misalnya istrinya pun tidak diberitahu punya duit. Bayangin lah, kalau orang medit mah jangan-jangan buat orang lain, buat dirinya pun sulit. Tapi kalau yang mau berangkat haji itu Pak, meninggal duluan terus digantikan mungkin anaknya atau suaminya atau istrinya, itu hukumnya seperti apa? Boleh.
Jadi gini, man kharaja min baitihi, kan ayat di Quran tuh. Siapa yang keluar dari rumahnya tujuannya jalan Allah, wa huwa yamut. Kemudian itu tuh mau berjalan di jalan Allah, mau keluar. Ya mau keluar tuh misalnya naik haji. Yamut, meninggal. Fa ajruhu 'ala Allah. Jadi menurut itu mah, meskipun belum dia berangkat naik haji, udah jadi haji. Dan diniatkan harta yang disetorkan tuh untuk haji gitu. Tapi bagaimana ditarik sama anak? Jadi ya hajinya tuh. Tapi haji akhirat. Gitu, haji akhirat. Gitu. Nah, bagaimana sekarang misalnya mamanya meninggal digantikan anaknya, ya memang kemana warisannya? Kan ke anaknya. Nah gitulah. Tamalah misalnya kalau memang anu itu sudah dibadalkan ya, haji badal ada ketentuannya, haji badal. Biayanya pun misalnya apa, katakanlah misalnya gini lah. Nah ini satu keluarga misalnya apa, banyak hartanya, terus misalnya kalau dibilang zakatnya sudah wajib, hajinya pun sudah wajib, meninggal. Ingat tuh, kalau memang nanti bagi waris, potong dulu hutangnya. Harta itu potong dulu hutangnya. Mana hutang kepada Allah, hutang kepada sesama. Tapi mungkin sulit ya, apalagi ini nilainya besar gitu. Mana biasanya? Contohnya misalnya bapaknya itu belum naik haji, pernah di tempat kita ini ramai gitu, tak punya anak, kaya, ribut lah, jadinya teh turun tangan lah pemerintah. Tetap masalah bagi warisnya itu sebelum dibagikan ke ahli waris, diambil masalah untuk bayar hutangnya, yaitu untuk menunaikan hajinya, haji badal lah. Pikir utang sama manusia ya. Utang kepada Allah pun. Pada Allah tidak dipikirkan. Itu contoh gini lagi bilang tadi, bagaimana misalnya bapak kita nggak sholat, kita ngodokkan sholat bapak, oh bagus itu. Kan orang, ya kan? Apalagi untuk diri sendiri. Aduh, sekarang aku sholat dulu mah, misalnya maaf ya, misalnya apa ada sholat sekarang nih udah usia anu sholat, kalau usia anu ada sholat saya, tak ingat misalnya anu kodok ya tobatnya itu. Tapi kalau misalnya apa anu, nah ini sholatnya harus dibayar nih. Coba bagaimana membayarnya tuh? Dikodok. Kalau udah dikodok aja pidyah gitu. Kalau orang kita tuh gitu, bapak kita kalau misalnya sekarang ada orang meninggal, terus misalnya sakit sebulan misalnya, sakit tidak bisa mampu, kira-kira ada keluarganya yang menyolatkan dia, meskipun dia masih ingat itu, ada? Jarang kan? Belum tahu. Kayaknya sih sebetulnya kalau memang dia misalnya ingatannya masih anu, berarti kan kewajiban sholat itu tidak bisa jatuh, tidak wajib sholat, tetap kewajiban sholat. Kecuali dia sudah tidak ingat, berarti kan aklnya tuh hilang, Tapi kalau misalnya sampai akhir hayat malah masih manggil, masih bisa anu, tapi tak bisa apa-apa gitu. Kan kalau tidak disolatkan dengan kita, sholat harus wudu. Iya. Ada kayak gitu? Itu hukumnya masih. Sholat wajib tetap. Madamal aklu, selagi akal pikirannya sehat, maka wajib sholat. Bagaimana tak sholat? Kodok ya, dipidyah. Dikodok dengan anaknya, bagusnya tuh. Gitu. Bagaimana niatnya? Gini niatnya tuh. Usoli paradol maghribi salah sarokaatin kodoan li abi.
kalau mau bapak. Iya, Abi. Nah, abi. Li umi kalau emak. Bagaimana kalau ngaran orang? Li Samsun. Kodoan li Samsul. Saya sholat maghrib 3 rakaat kodok buat Samsul. Lillahi ta'ala. Gitu. Karena apa? Ada satu pendapat bahwa siapa namanya imamnya itu berpendapat tidak hanya masalah puasa yang bisa dipidya, sholat pun yang ketinggalan itu bisa dipidya. Ibnu Ruslan di dalam kitab I'anatul Talibin. Jadi kalau di kita ini utangnya itu dibersih ya. Punya utang sama tetangganya bayar, punya utang sama sholatnya, tidak sholat dia sebulan bayar, punya utang misalnya apa naik hajinya belum, banyak badalkan haji. Paham? Nah gitu. Kalau kan ada pernah dengar hadis supaya populer sih, kalau anak Adam meninggal putuslah amalan kecuali 3. Anak yang soleh, sedekah, amal jariah, ilmu manfaat. Kalau sholat tuh enggak ada itu loh Pak, enggak hancur kedengarannya. Kan udah meninggal nih, istilahnya masalah sholat tuh Hanya ketemu. Hah? Di mana Hadis. nanti itu menjelaskan itu Pak? Udah, begini, bilang tadi bahwa misalnya ada keluarga yang meninggal, beresin masalah hutangnya. Coba bayar bahasanya. Beresin hutangnya. Hutang kepada sesama, hutang kepada Allah. Sebelum Dibagikan waris tuh. warisannya. Jadi itu hak masikane, hak untuk membayar tuh kan hutangnya wajib dibayar. Nah gitu. Nah kemudian misalnya ada bahasa seperti gitu misalnya saya mendapatkan keterangan di dalam kitab Tandul Mukilin bahwa ketika ada yang meninggal Rasulullah mengatakan kepada anaknya apa? Sholat, kodoin sholat makmu, sidkahin makmu. Coba pikir, kodoin sholat makmu berarti si anak itu maknya tuh tidak sholat, katakanlah sakit tuh kodoin berarti wajib dibayar. Tapi itu hari-harinya nggak sholat macam mana Pak? Apanya hari-harinya tidak sholat ya itu begitu bilang saya pernah bahwa mau makmum karena bapaknya itu seumurnya tidak sholat, jadi seumur dia kodok anaknya itu kodok buat bapaknya. Ya soal nyampe tidak nyampe itu apa mungkin gitulah. Tapi niatnya tuh gini, kalau misalnya kita niat sholat kodo ya, kodo orang. Jadi nanti kalau sudah selesai mengerjakan apa minta disampaikan bahwa sholat yang kita kerjakan ini adalah kodonya Samsul. Gitu. Jadi minta kepada Allah bahwa saya ngerjakan sholat ini sholat untuk Samsul gitu. Karena Samsul tidak sholat gitu. Ya sekarang misalnya kalau urusan bilang tadi idamatabnu Adam in koto amalu ilan. Ya iyalah orang sudah mati ya tidak bisa sholat lagi. Betul kan? Ya kan ngomong pun tidak bisa apalagi sholat. Jadi bahasa seperti itu berarti kan kita sudah putus ya yang mau apa-apain misalnya. Nah itu misalnya apa pendapat orang misalnya maka tahu itu bid'ah. Alaisal insan ila masa'a. Jadi istilahnya kalau dia meninggalkan sholat nanggung sendiri gitu Pak ya. Kecuali kita bantu meringankan gitu ya. Itu yang ingin kita harapkan tuh terutama anaknya. Gitu. Misalnya apa pendapat itu saya tidak percaya. Itu urusan gitu. Tapi kalau hutang dibayar lunas enggak? Kan hutang bisa lunas kalau dibayar. Tapi kalau tidak dibayar tidak lunas. Begitu. Nah, jadi masa ada bab kodok apa?
Ya sholat yang tidak sholat lah kodok tuh. Ya karena lupa misalnya kita kan tidak sholat. Sebetulnya kan misalnya kita tidak sholat karena lupa. Sebetulnya kan tidak wajib karena masalah kita lupa. Tapi kita ingat bahwa sholat itu wajib, kita harus dibayar gitu. Gitu. Jadi itu atas masalah seperti itu ada keterangannya di dalam kitab I'anatul Thalibin. Nah, di dalam kitab I'anatul Thalibin di bab seperti misalnya kodok sholat, kodok puasa dan sebagainya ada. Tapi kalau kita mah gitu, misalnya bapak ini seminggu tidak sholat tapi masih ingat tidak disolatkan misalnya tetap dikodok Pak. Dikodok sholat yang seminggu itu sewaktu sakit tuh sampai akhir itu. Tapi kalau misalnya kita misalnya dah bapak ini saya wudukan, sudah wudukan, hadapkan kiblat, misalnya ini kiblat kan, saya sudah dibaringkan gini, kalau dia sudah tidak bisa apa-apa kan kaki ngadep kiblat. Menghadap kiblat. Oh kakinya Pak? Iya, kaki menghadap kiblat. Jadi kita jadi mengharapnya gini kan ke kiblat. Tapi ngapa orang letakkan mayat tuh gini Pak ya? Misalnya kiblatnya sana, mayatnya gini Pak? Oh, kalau mayat mah harus ke. Oh gitu ya? Enggak, kalau sholat mah tetap ke kiblat. Oh sholat kaki, pusatnya kaki. Biar misalnya misalnya begini misalnya bapak tuh begini. Baik. Sujudnya kan ini ruku, ini sujudnya. Sampai cuman bisa menjalankan rukun sholat, bagaimana rukun, tapi dalam hati dia isyarat itu tetap wajib sholat itu. Madamal aklu, selagi orang itu yang sakit ini masih ingatannya. Tapi kalau memang koma, enggak. Kalau koma enggak. Kalau koma itu kan sudah tak ada apa-apa gitu. Udah. Jadi memang kok masalah sholat nih berat. Gitu. Jadi kalau seandainya Pak ya mengkodok ini kan kita sembahyang fardu. Kodok untuk diri sendiri, kodok untuk orang tua gitu. Gitu. Banyak tuh Pak ya. Gitu. Cuman misalnya bilang tadi kalau memang ini kan meninggalkan sholat itu disengaja tidak sholat tuh. Tak ingat bahwa sholat itu kan wajib. Kita tidak sholat, bayarlah kodok. Tobatlah sebagai tobatnya. Kok pribadi sih ya sering sih, karena kita tidak tahu dulunya lupa. Saya kan maaf ya, ini nih keramik ini nih dikasih orang nih. Iya. Upah udah sholat 3 bulan sholat. 3 bulan. Jadi 3 bulan, selama 3 bulan tuh saya kodok tuh sholat hari ini. Tapi ya percaya enggak percaya, nanti kalau sudah selesai nampak dia orangnya. Itu yang dikodokkan nih, nampak gitu. Tapi ya orang mah tidak tahu gitu. Ketika ngedoa bahwa saya sudah selesai menjalankan sholat Bapak tanggung jawab kita udah dipercayakan tanggung jawab. Ya kan dipercaya kan, dipercaya orang, dipercaya melaksanakan sholat soal urusan Allah, jangan-jangan nyolatin orang sholat kita pun, itu mah urusan Maha Suci lah. Contohnya begini jalan, Bang Supri ada di Sintang, saya telepon nomor Bang Supri, kan jauh, tetap ring ada, betul? Atau Bang Supri nelfon saya, gitu aja, paham? Maka bahasanya tuh Allahumma awasil wa taqabbal sawaba hadhihi sholata. Minta kepada Allah, sampaikan bahwa yang sholat kita ini sholat kodok untuk Samsul. Mohon terima ya Allah, ampuni dosa. Gitu. Apa salahnya? Ya
Kalau urusan Allah, urusan masalah apa sulit, ya bilang kita nyampe. Sekarang mah jangan jauh-jauh, setelit ya internet. Ya. Asal nomornya tentu nomor Bang Supri sekian, biar Bang Supri ada di Mekah, saya telepon, nyampe enggak? Paham enggak? Biar nama Supri sama banyak, tapi pasti masuk ke Bang Supri. Paham gitu? Manusia tuh nanti dipanggil namanya tuh, biarpun sama namanya tapi beda bapaknya. Itu pertanyaan. Mungkin itulah ya. Jadi selesai pembahasan masalah dinul Islam. Jadi berdasarkan sabda Rasulullah SAW bahwa buniyal Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hijjul bait. Didirikan Islam itu dari 5 pilar. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Yang kedua, menunaikan sholat yang 5 waktu. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, saum di bulan Ramadan. Yang kelima adalah naik haji. Berarti bahasanya tuh kalau sudah sampai bisa menunaikan ibadah haji, sempurnalah Islamnya. Gitu. Mungkin itu sampai situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ghfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa lil mu'minina wal muslimina subhanallahi wa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wa shifaan min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cuman yang kita bahas ini